Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aksi nyata mengenal kurikulum operasional Satuan Pendidikan KUSP dengan topik refleksi mandiri kesiapan Satuan Pendidikan oleh Arti SBDSD SD Negeri Sraturjo 1. Aksi nyata ini telah lulus dan bersertifikat. Mengapa harus ada KUSP? KUSP ini menjadi bagian yang penting karena akan dijadikan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di sekolah yang diselaraskan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Apa itu kurikulum operasional Satuan Pendidikan? Dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Acuan kurikulum operasional Satuan Pendidikan, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Standar nasional pendidikan meliputi standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan. Yang berikutnya visi, misi, dan karakteristik Satuan Pendidikan. Prinsip kurikulum operasional Satuan Pendidikan berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berpusat pada peserta didik, pembelajaran harus mampu memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kontekstual, kekasan yang sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan. Esensial, kurikulum operasional Satuan Pendidikan perlu memuat informasi penting atau utama dibutuhkan dan digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran. Akuntabel. 1. Hasil asesmen awal, hasil rapot pendidikan, hasil observasi, data inventaris sekolah terkait analisis untuk sarana prasarana Satuan Pendidikan, hasil analisis karakteristik Satuan Pendidikan, data dari Dapodik terkait jumlah peserta didik dan pendidik. 5. Melibatkan pemangku kepentingan. 1. Kepala Satuan Pendidikan memimpin dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bagi pendidik, mengembangkan rencana pembelajaran, meningkatkan kemajuan belajar, menyusun asesmen otentik yang memberikan umpan balik efektif serta melibatkan peserta didik secara aktif. Bagi pengawas atau penilai, mendampingi, membimbing, dan mendorong Satuan Pendidikan di bawah binaannya untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan prinsip penyusunan. Bagi Dinas Pendidikan, melakukan pembinaan-pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Satuan Pendidikan melalui pengembangan kurikulum operasional yang sesuai dengan kondisi real Satuan Pendidikan di daerahnya. Komponen kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Komponen yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Karakteristik Satuan Pendidikan, visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan. Komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Mengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan lampiran. Satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, dan mengadaptasi contoh model perangkat ajar yang diberikan oleh pemerintah.
Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Implementasi kurikulum operasional berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Refleksi mandiri kesiapan satuan pendidikan. Traffic light reflection adalah salah satu metode refleksi yang dapat digunakan untuk refleksi pribadi bersama rekan guru atau murid-murid di kelas. Metode ini sekaligus dapat digunakan mengevaluasi keberjalanan suatu proses kemudian memikirkan rencana perbaikannya. Teknik ini menggunakan 3 warna lampu lalu lintas untuk mewakili 3 tingkat pemahaman. Hijau, saya memahami konsep ini dengan baik dan dapat menjelaskannya kepada orang lain. Kuning, saya memiliki pemahaman tentang konsep ini, tetapi saya perlu lebih banyak latihan atau penjelasan. Merah, saya sama sekali tidak memahami konsep ini dan perlu bantuan. Selebrasi. Apa yang harus dirayakan? Satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tetap mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan fleksibel, dinamis, mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Stop. Apa yang harus dihentikan? Dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, kebiasaan yang harus dihentikan adalah kurikulum hanya copy-paste terhadap kurikulum tahun lalu hanya dengan mengubah komponen tertentu tanpa menggunakan hasil evaluasi. KOSP lama masih berpusat pada kemauan kepala sekolah dan guru tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Dalam menyusun KOSP, tidak menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan sekolah. Tidak melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, pengawas sekolah, atau pihak swasta atau industri. Tindak lanjut, apa yang harus dilanjutkan? Dalam menyusun KOSP harus berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan. Esensial, yaitu membuat semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Start, mulai. Apa yang harus dimulai? 1. Menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. 2. Merumuskan visi, misi, dan tujuan. 3. Menentukan pengorganisasian pembelajaran. 5. Merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. 4. Menyusun rencana pembelajaran. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Karakteristik satuan pendidikan. Dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Visi, misi, dan tujuan. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil belajar Pancasila. Misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi.
Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil belajar Pancasila. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahun. Pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengolah pembelajaran untuk mendukung pencapaian CP dan profil belajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Intrakurikuler berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Proyek penguatan profil belajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil belajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Ekstrakurikuler, gambaran ekstrakurikuler dalam bentuk metrik atau tabel. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas satuan pendidikan. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Berupa lampiran, contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh penguapan profil belajar Pancasila, dan refleksi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Dokumentasi kegiatan. Penyusunan kurikulum di SDN Seraturejo 1. Di dalam KUSP terdapat 4 tahapan, yaitu tahap awal, berkembang, siap, dan mahir. Umpan balik mandiri, refleksi mandiri. Terima kasih. Aksi nyata dari kami. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.